Perkenalkan, nama saya Gita. Saya dari kelas 11. Di sini saya akan menceritakan sejarah Banjarmasin melewati video ini. Sejarah Banjarmasin. Banjarmasin merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kehidupan masyarakat di daerah tersebut tidak terpisahkan dari Sungai Barito dan beserta anak-anak sungainya. Sejak dahulu, Banjarmasin memegang peranan strategis dalam lalu lintas perdagangan antar pulau. Wilayah ini memang terletak di pertemuan Sungai Barito dan Sungai Martapura. Pada zaman Belanda, kota Banjarmasin menjadi pelabuhan masuk dan keluar bagi seluruh daerah aliran Sungai Barito dan merupakan pelabuhan transit untuk kapal. Kapal yang datang dari Singapura dan Jawa ke pantai timur Kalimantan. Kawasan Banjarmasin awalnya sebuah perkampungan bernama Banjarmasin, terletak di utara kota. Sebutan ini diambil dari nama salah seorang patih yang sangat berjasa dalam berdiri kerajaan Banjar. Adalah patih yang berasal dari desa Oloh Masih, yang dalam bahasa Ngaju berarti orang Melayu atau kampung orang Melayu. Desa Oloh Masih inilah yang kemudian menjadi kampung Banjarmasin. Patih masih bernama beberapa patih lainnya sepakat mengangkat Pangeran Samudra menjadi raja. Pangeran Samudra ini adalah seorang putra kerajaan Dahar yang tekun dan menghasilkan diri di desa Oloh Masih. Sebab itu, terbentuklah kerajaan Banjar. Pangeran Samudra kemudian menaklukkan muara lahan dan kerajaan kecil lainnya, serta jalur-jalur sungai sebagai pusat perdagangan pada waktu itu. Kemajuan kerajaan Banjar ini tentu saja mengusik kekuasaan Pangeran Tumenggung, Raja Daha yang juga paman dari Pangeran Samudra. Lalu terjadi penyerbuan dan peperangan yang berlarut-larut. Perang ini membuat Pangeran Samudra terdesak dan meminta kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di Nusantara. Demak bersedia membantu kerajaan Banjar dengan syarat dan rakyatnya masuk Islam. Pangeran Samudra menyetujui hal tersebut. Tentara Demak datang bersama Khatib Dayak yang kemudian mengislamkan rakyat Banjar. Sejak saat itu, Pangeran Samudra berganti nama menjadi Sultan Suryansah. Lalu dengan bantuan Demak, banyak yang menyerbu Daha dan mengalahkan kerajaan tersebut. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 24 Desember 1526, sehingga tanggal tersebut dijadikan sebagai momen memperingati hari kemenangan Pangeran Samudra dan cikal bakal kerajaan Islam Banjar. Hari jadi kota Banjarmasin sebagai ibu kota kerajaan baru yang menguasai sungai dan daratan Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 1694. Surat-surat dari Belanda ke Indonesia untuk Banjar. Kerajaan Banjarmasin masih menyebut kerajaan Banjarmasin dalam ucapan Belanda Banjarmes. Setelah tahun 1664, sebutan itu berubah menjadi Banjarmasin, dan pertengahan abad 19 sejak zaman Jepang kembali disebut Banjarmasin atau dan acuan baru bahasa Indonesia menjadi Banjarmasin. Baik, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.